warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, berjumpa kembali di podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda. Tentu saja hari ini sedikit berbeda karena kita berada di Pasar Pasti Kota Yogyakarta, sebuah pusatnya pasar menjual hewan satwa dan juga sekaligus menjadi sarana edukasi masyarakat untuk mengetahui satwa-satwa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan berbicara mengenai satu tema yang menarik, yakni adalah Festival Angkringan. Kalau kita ngomongin Yogyakarta ini nggak lepas ya dari angkringan, di mana bagi kita sebagai warga Yogyakarta ataupun orang-orang yang berada di luar Yogyakarta berlibur ke sini pasti tidak pernah lepas untuk mencari angkringan. Nah, di Yogyakarta ini juga sudah ada festival angkringan, namun di mana kita juga sudah dimajukan dengan sebuah teknologi, terutama untuk AI. Nah, ya, kalau misalnya kita berbicara tentang AI, ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin seperti AI, yaitu rasa. Nah, rasa ini dikaitkan dengan angkringan, di mana angkringan ini memiliki rasa yang menarik, di mana angkringan juga menjadi salah satu sarana atau satu ruang sederhana yang dimiliki oleh semua orang, terutama untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan membahas lebih dalam mengenai Festival Angkringan di daerah istimewa Yogyakarta bersama 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, selamat datang untuk Kepala UPT Pusat Bisnis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, ada Bapak Agung Dini Wahyudi Sulistyo SSI MA. Selamat siang Bapak. Siang. Lalu yang kedua ada Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Muhammad Sofyan ST. Selamat siang Bapak Sofyan. Siang Mbak Cynthia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Munazar MPSI. Selamat siang Pak Munazar. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ya perbincangan kita mengenai Festival Angkringan. Jogja itu nggak pernah lepas ya dari yang namanya angkringan. Kita jalan geser sedikit udah ada angkringan. Masuk ke jantung kota Yogyakarta itu angkringan semakin menjamur di situ ya. Tapi di sini ada Festival Angkringan yang menjadi salah satu media nostalgia bagi masyarakat di Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Agung Dini terlebih dahulu mengenai Festival Angkringan, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana konsep dari Festival Angkringan ini sendiri sampai akhirnya ini dihadirkan di kota Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Sedikit bercerita mengait dengan Festival Angkringan ini kan kalau tahun ini 2025 ini adalah ketiga, sudah pagelaran ketiga. Kita mulai di tahun 2023. Saat itu kita adakan 2 kali di Pasar Ngasem, dan sekarang untuk tahun 2025 ini kita mencoba ke pasar lainnya karena di kota juga sendiri ada 29 pasar rakyat. Kita mungkin bergeser ke potensi pasar lainnya di Pasti. Jadi yang insya Allah besok akan diselenggarakan tanggal 25 dan 26 Oktober 2025 di Pasar Pasti. Kalau bicara konsep, di Angkringan sendiri kan kita juga mengenal salah satu almarhum sastrawan kita Pak Joko Widodo kan mengatakan Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. Jadi memang itu ada rasa nostalgia yang mau kita bangkitkan. Kalau sekarang angkringan itu sudah makin banyak, mungkin tergeser dengan coffee shop, dengan warung window, tapi sekarang kita coba bikin lagi nostalgianya. Bagaimana angkringan itu sebagai tempat yang egaliter untuk berkumpul semua orang. Semua orang bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa dengan makanan yang juga murah harganya. Yang kita misalkan nostalgia itu. Harapannya nanti dia menjadi daya tarik baru wisatawan, khususnya para pengunjung pasar, sehingga pasar secara engagement-nya semakin naik lagi di mata masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemarin di Pasar Ngasem sendiri ada berapa UMKM yang dilibatkan di Festival Angkringan sendiri, Pak? Kalau terakhir kemarin 2024 ada sekitar 50-an lebih UMKM yang terlibat, ya rata-rata kuliner, baik yang memang murni angkringan maupun mereka yang non angkringan juga terlibat juga. Kita ajak juga semua, termasuk juga dari UMKM sekitar Pasar Ngasem kita libatkan juga di Festival Angkringan tersebut. Baik. Kalau dilihat dari sisi ekonominya Pak, ini kan juga sebagai pendongkrak UMKM di kota Yogyakarta dengan dihadirkannya Festival Angkringan ini sendiri. Bagaimana dampaknya bagi para UMKM ini sendiri dengan dihadirkannya salah satunya adalah Festival Angkringan ini, Pak? Kalau dampak jelas gini, memang kalau kita melihat perilaku UMKM Jogja kan sangat beragam.
kalau untuk festival atau event biasanya mereka tertentu, dalam artian mereka punya komunitas tersendiri yang memang sering mengikuti event. Dan begitu adanya event semakin banyak itu jelas akan membuka semakin luas pintu untuk mereka dalam berputar ekonominya. Karena kita tahu juga sendiri sudah di sebagai kota kreatif kan City of Festival. Jadi kita memang mencoba mengadakan berbagai event yang itu juga relate dengan pasar, relate dengan UMKM sehingga bisa mengembangkan perekonomian di pasar rakyat dan di UMKM kota juga pada umumnya. Seperti itu. Ini nantinya untuk festival angkringan ini sendiri UMKM yang dihadirkan apa saja? Apakah yang memang berbentuk seperti angkringan pada umumnya ataupun ada UMKM lain yang bisa masuk hadir di festival tersebut? Kalau tokoh utamanya jelas angkringan dengan segala produk makanan minuman khas angkringan. Tapi selain itu kita juga membuka pintu juga untuk para pelaku makanan yang kekinian supaya ikut hadir juga dengan tema mereka masing-masing. Jadi kalau kemarin beberapa sudah mendaftar dan sudah mendaftar ulang, itu memang cukup beragam varian makanannya bisa dipilih oleh pengunjung. Tapi selain itu juga kita juga menambahkan beberapa aktivitas yang dalam tanda kutip ini sedikit unik. Misalkan ada pijat tradisional. Jadi nanti ada tukang pijatnya yang keliling dari pengunjung yang pegal-pegal pijetin itu, Mbak. Ada juga nanti kaitan juga dengan weton dan sebagainya. Ini ada hal yang mungkin sekarang juga mungkin jarang kelihatan, jarang dengar. Sekarang coba kita menunjukkan lagi. Tapi sebagai bagian dari daya tarik festival sebenarnya. Oh, berarti nggak cuman makanannya saja, tapi kayak ada sisi Jawanya gitu ya tadi yang tadi mungkin ramalan-ramalan Jawanya kayak gimana. Sebagai daya tarik angkringan. Oh, baik. Nah, kalau boleh tahu, ini kan festival angkringan akan dihadirkan di pasar Pasti. Kenapa memilih pasar ini untuk dihadirkan festival angkringan, Pak? Pertama tadi kita punya potensi 29 pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Kedua, Pasti ini kan kalau secara area ini kan sangat-sangat potensial. Punya 2 area yang cukup potensial, sebelah barat dan timur, dan juga posisi di selatan, area selatan Kota Jogja. Ya memang kalau sekarang kalau kita bicara prioritas atau kita bicara potensi pengembangan, selatan ini perlu diangkat potensinya. Biar tidak hanya tengah ke utara saja. Jadi ini mungkin juga sebagai terobosan juga, kalau nanti ini kita lihat nanti prospeknya juga bagus, tidak ada kemungkinan juga akan banyak event juga akan kita gelar di Pasti nanti. Menarik ya. Nanti mereka yang datang itu bisa makan makanannya. Iya, bisa makan, bisa nonton, ada senimannya juga, dan ada aktivitas lain juga nanti. Oke. Ini kalau pas pasar Pasti ini dihadirkan festival angkringan, mereka akan tetap buka atau seperti apa, Pak? Tetap buka karena festival ini kan kita bukanya sore, jadi aktivitas jual beli pedagang nggak akan terganggu, tetap berjalan seperti biasa. Tapi kemungkinan masih ada yang buka gitu ya, untuk menarik daya masyarakat untuk bisa mungkin habis makan melihat ada beberapa hewan yang ada di sini seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Agung Dini. Mungkin saya ke Pak Sofyan, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Munazar. Pak Sofyan, ini kan mengenai festival angkringan di tahun 2025 ini yang ketiga ya tadi ya Pak ya, yang ketiga. Melihat potensi UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ini seperti apa, dan akhirnya ini banyak sekali festival yang mewadahi mereka untuk bisa berjualan dan juga bisa mengenalkan kepada masyarakat makanan-makanan yang memang mereka jual seperti itu. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kalau kita bicara Kota Yogyakarta identik dengan kota festival, tadi disampaikan Pak Agung. Yogyakarta ini juga sebagai ibu kotanya UMKM. Baik. Iya, jadi memang pas sekali ya, kota festival, kota UMKM, apalagi yang sebelum UMKM populer kita itu sudah dijuluki sebagai kota angkringan. Ya, penjual angkringan banyak dari Bayat, tapi kota angkringan itu adalah di Yogyakarta. Karena mereka bertumbuhnya di Yogyakarta, bukan di Bayatnya, tapi bertumbuhnya menjadi ikon bahwa kota angkringan adalah di Yogyakarta. Seperti jadi menyambangkan apa yang disampaikan Mas Agung. Jadi kita itu di teman-teman Komisi B yang memang tugas kami selain kita di keuangan dan di perekonomian, kita ingin menggeser pusat pusaran kegiatan ekonomi kita yang ada di utara dan di tengah ini kita geser di sebelah selatan seperti yang disampaikan Mas Agung. Nah di selatan, di timur kan sudah dimulai, tapi di selatan ya di sini di selatan barat lah ini kan belum. Oleh karena itu salah satunya yang nanti menjadi pintu gerbangnya aset pemerintah yang ada ini kan tempatnya
yang sangat strategis ada salah satunya ada di Pasti ini. Sehingga Pasti kita dari teman-teman Komisi B ingin mendorong pada pemerintah kota, terutama di Dinas Perdagangan dan OPD-OPD yang lain untuk menjadikan Pasti ini tidak hanya asetnya punyanya Dinas Perdagangan, tapi saya pengen juga ini menjadi punyanya Dinas OPD-OPD yang lain juga. Jadi Dinas PKU saya ingin menjadikan ini menjadi pusatnya kegiatan UMKM kita. Banyak yang bisa kita kembangkan lah. Nanti salah satunya kan di Festival Angkringan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan angkringannya kan peserta festivalnya, tapi juga akan melibatkan teman-teman di pegiat seni, betul. budaya, musik, kemudian nanti tentunya food court juga ditampilkan Mas ya di tepi-tepi jalan, ruang-ruang harapan kami ini kan banyak ruang-ruang kosong yang bisa tempatnya nanti di mana Mas? Nanti di sisi di barat Pak. Oh di barat dulu ya. Nah, Bapak ini di sini masih ada ruang terbuka lebar, kita kembangkan lagi. Kita masih banyak punya ide yang nanti bisa kita wujudkan untuk yang masa-masa yang akan datang Mas Munayar ya. Gitu Pak di sini ya. Kan ini di Jogja ribuan UMKM juga sudah dihadirkan di sini. Bagaimana kan dari Komisi B ini sendiri juga selain ada festival angkringan ini ya Pak ya, bagaimana untuk memberdayakan mereka agar produk-produk mereka ini juga lebih bisa dikenal. Kan banyak sekali ya makanan-makanan yang dihasilkan, kreasi-kreasinya luar biasa. Anak-anak muda malah sekarang yang megang UMKM paling banyak di kota Yogyakarta ya. Kalau lihat-lihat pada masih mahasiswa atau masih ada yang jadi siswa kayak gitu kan. Kalau dari Komisi B ini sendiri untuk memberdayakan itu membantu pemerintah kota Yogyakarta untuk UMKM di sini seperti apa? Ya, jadi betul sekali Mbak Cynthia. Jadi kalau kita melihat UMKM, kita duluan kita menggunakan istilah-istilah UMKM, kemudian kami seru sekali ya bahwa UMKM itu hidupnya kan dari dulu itu kan dari festival ke festival, event ke event, sehingga kita ya mindset awal kita memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya untuk teman-teman UMKM untuk berevent, berpartisipasi di dalam event-event. Kuncinya memperbanyak event, memperbanyak festival tadi. Seperti itu ruang-ruangnya. Tapi kemudian hadir teman-teman industri kreatif. Kita bicara tidak hanya sekedar UMKM, tapi sudah bicara ke industri kreatif. Teman-teman yang dengan menggunakan istilah-istilah UMKM pemula, tapi mereka lebih menggunakan istilah startup ya. Nah, karena sentuhannya tidak hanya sekedar UMKM, tapi mereka sudah bicara tentang teknologi digital, sudah bicara tentang segala hal yang terkait dengan informasi komunikasi digital yang mereka miliki seperti itu. Ini yang potensi di Jogja ini yang beda dengan kota-kota yang lain ya. Apalagi kita punya PDN loh. Ya. Nah, ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Baik. Itu Mbak Cynthia. Baik, selain Pak Sofyan ini kan ada Pak Munazar juga nih Pak, melihat UMKM gitu ya. UMKM yang ada di kota Yogyakarta, ada festival angkringan besok di tanggal 25 dan juga 26 ya Pak ya. Betul. Ini Komisi B melihatnya seperti apa dan nanti apa sih potensi yang ingin dicapai atau dituju dari Komisi B untuk meningkatkan UMKM kalau di kota Jogja, di Yogyakarta naik kelas gitu. Monggo Pak Munazar. Baik Mbak Cynthia, kami menyambut baik ini dari Dinas Perdagangan ada event festival angkringan gitu. Ini udah 2 tahun ya, 3 tahun dengan ini. Luar biasa. Jadi yang kita harapkan festival ini tidak hanya seremonial semata, udah selesai, tapi paling tidak ada keberlanjutan. Dan kami juga ingin mendorong festival angkringan itu tidak hanya di setahun, itu tidak hanya 1 kali, kira-kira begitu. Dengan nanti kami melihat di dukungan di Komisi B, karena fungsi kami ini kan fungsi budgeting, legislasi sama fungsi pengawasan. Nah, nanti fungsi budgetingnya misalnya 1 tahun cuma bisa menarik 50 pelaku UMKM, paling tidak kita banyaki lagi dan biar bisa dirasakan teman-teman pelaku UMKM khususnya ya pedagang angkringan. Nah, yang kedua terkait dengan angkringan ini, saya sejak datang di kuliah ya dulu di mahasiswa pas 2027 tuh saya perkenal awalnya di angkringan dan ini menjadi ya favorit bagi teman-teman mahasiswa ya, apa karena murah atau karena seninya di angkringan sambil ngopi sambil nongkrong, disitulah mungkin estetiknya gitu nongkrong di angkringan. Nah, ke depan bagaimana pemerintah dengan DPR
juga melakukan fasilitasi atau pendampingan ini para pedagang-pedagang angkringan kita dari segi kebersihannya, higienitasnya bagaimana ini kita juga perlu fasilitasi. Kita dorong nih pemerintah melalui mungkin Dinas Perdagangan atau UMKM, jangan biarkan sendirian pedagang-pedagang angkringan, apalagi zaman sekarang zaman digital nanti ketinggalan zaman. Nah yang kedua untuk anak-anak mudanya, nah anak-anak muda sekarang ini kan atau pedagang angkringan mindsetnya ya mbah-mbah yang jaga. Nah sekarang kami sudah melihat, lihat lah anak-anak muda sudah mulai tertarik ini untuk menjual atau menjadi pedagang angkringan. Nah kalau anak-anak muda yang sudah mulai masuk di usaha angkringan ini, saya kira ini prestasi luar biasa anak-anak muda kita menumbuhkan wira swasta muda di bidang yang angkringan ini, karena mindset kita dulu kan angkringan ya orang sudah tua, mbah ibu. Nah sekarang saya lihat di sudut-sudut kota Jogja di jalan-jalanan itu anak-anak muda sudah lihatlah untuk mulai usaha angkringannya dengan menu-menu tambahannya gitu. Dan kalau dulu kan menunya gitu-gitu aja. Nah, sekarang dengan perubahan zaman, dengan perubahan pasarnya kan mahasiswa dan anak-anak muda, jadi menunya saya lihat udah mulai variatif gitu. Nah saya kira ini perlu kita dukung nih pemerintah dan DPR, karena saya kira angkringan ini adalah tulang punggung ekonomi masyarakat kota Jogja juga. Bayangin aja ini ribuan ya di angkringan, kalau kita datanya jelas kan berapa UMKM yang tergerak ekonominya, berapa kebutuhan terigunya, kebutuhan sayurnya, kebutuhan gulanya luar biasa berputar perekonomian kita bagi pelaku-pelaku UMKM. Jadi poinnya kami di Komisi B sekali lagi mendukung festival ini, kalau bisa kita tingkatkan lagi pesertanya biar nanti bisa melibatkan banyak-banyak pelaku-pelaku UMKM. Baik, kalau kita lihat mungkin orang-orang atau wisatawan yang masuk ke kota Yogyakarta ini kan banyak sekali yang udah mindsetnya, oh iya angkringan kopi jos gitu-gitu kan. Kopi jos apa sih? Nah mereka tuh udah mulai tertarik untuk mencoba, lalu nanti bisa bercerita. Yang paling penting kan adalah bagaimana dia bisa merasakan experience-nya nongkrong ala angkringan yang ada di kota Yogyakarta. Apalagi tadi yang seperti Pak Munazar bilang bahwasanya Gen Z sekarang sudah banyak yang buka angkringan, mungkin menunya lebih variasi, lebih kekinian gitu kan ya. Tapi kita juga melihat bahwasanya angkringan ini perlu dilestarikan gitu di kota Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Agung lagi, bagaimanakah untuk ini Pak terkait dengan angkringan ini, upaya dari pemerintah kota Yogyakarta nanti bersama dengan Komisi B sendiri agar nantinya angkringan ini juga bisa menjadi salah satu UMKM yang juga diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak muda sekarang di tengah pesatnya teknologi yang bisa mereka pakai untuk hal tersebut gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Memang kalau kita bicara angkringan kan aset ya, aset budaya, aset kuliner juga. Ya memang kalau kita bicara kalau sekarang kan yang laku itu kan jual kan nostalgianya, kenangannya sesuai dengan temanya Jogja lah intinya. Nah ini memang jadi potensi yang luar biasa kalau bisa kita kelola dengan maksimal. Kalau terus kalau tadi disampaikan ada angkringan kopi jos itu kan letaknya di stasiun Tugu Pak ya. Jadi memang lebih identik dengan kota Jogja. Ya dia berikan komitmen untuk itu. Dalam artian kita menyediakan sarana untuk mereka bisa berkegiatan, mereka bisa melakukan aktivitas ekonominya. Yang jelas ini adalah potensi yang jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, karena saya yakin orang kan ke Jogja kadang kan kalau kita ke Jogja kita melihat gini, cara orang cari makan mesti di tempatnya kayak bentuknya kayak pendopo, rumah-rumah joglo gitu, yang lawasan gitu. Emang identik gitu intinya. Jadi kalau identik seperti itu berarti kalau angkringan bisa kita kemas dengan yang lebih proper ya, lebih estetik, saya yakin mesti akan menarik banyak pengunjung kurang lebih seperti. Jadi meningkatkan kualitas dari angkringan tersebut. Oh ya, kalau untuk festival angkringan ini sendiri ada perubahan jumlah yang mendaftar atau masih sama seperti yang kemarin? Sebenarnya jumlahnya banyak mendaftar Mbak, daftar banyak. Memang pada saat kita registrasi ulang, memang ada beberapa akhirnya yang tidak bisa karena bersama dengan event lainnya juga. Jadi mereka akhirnya memilih mana yang harus dijalankan. Nah ini memang kita kemarin sudah sampaikan juga, karena memang space juga lebih luas, peserta juga bertambah, cuman memang pertambahannya mungkin nggak dalam arti tidak signifikan seperti di tahun kemarin, tapi tetap ada peningkatan jumlah tenan yang masuk
Kalau untuk tahun ini ada berapa laporan yang masuk sendiri? Sekitar 60 tenan. 60. Ya. Sudah cukup banyak ya. Ya, 60 Kita tenan. menemukan variasi angkringan di sini Iya. dengan berbagai macam model gerobaknya ataupun model Iya, jajanan iya, seperti betul, apa betul. gitu ya Pak ya. Baik, dari pedagang angkringan sendiri atau yang memang terlibat dalam festival angkringan ini, mereka seperti apa sih Pak? Mungkin experience-nya untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, kalau secara antusiasmenya jelas mesti akan tinggi ya, karena ini kan event yang sudah kita jalankan 2 tahun terakhir dan cukup banyak menarik kunjungan, sehingga memang mereka berharap akan ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Memang kita perlu sadar juga salah satu menjadi tantangan tersendiri kan ini eventnya ada di outdoor adalah cuaca. Iya. Harapan kita bisa cuaca cerah soalnya Oh, biar iya, nanti iya. tetap bisa mendatangkan pengunjung lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya ke Dewan lagi. Tadi berkaitan dengan angkringan yang sudah disampaikan bahwasannya sekarang sudah banyak sekali yang mendaftar lagi gitu kan ya. Dengan proses kurasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, ada 60 yang terlibat saat ini. Dari Pak Sofyan dan juga mungkin Pak Munazar sendiri, kira-kira apa sih konsep yang bisa diterapkan dalam festival angkringan ini sendiri biar mereka tuh merasakan Jogja banget nih untuk angkringannya yang diselenggarakan di sini sendiri. Jadi yang bisa di konsep yang ini pilihan-pilihan. Iya. Ya. Bisa juga ditampilkan, tadi Mas Agung sudah menyampaikan. Jadi kami juga akan mencoba ya menampilkan dari sisi yang lain. Tadi kan disinggung ada kopi jos. Betul. Nah, jadi angkringan itu banyak sekali Mbak. Tadi Mas Munajjar juga menyampaikan juga ya, bahwa karakteristiknya angkringan satu dengan yang lain kan sangat berbeda. Ya, tadi ada karakter yang pertama kopi jos, ya brandingnya karakternya muncul di situ kopi jos ya. Kemudian ada sisi yang lain itu di selatan itu banyak nasgidol Mbak. Oh iya, Nah, betul. jadi angkringan tuh ada yang memang menjual branding karakternya, menjual minuman Nas gitu. khas gitu loh ya. Jadi memang mat-matan. Jadi memang cocok untuk orang-orang yang memang sudah seusia kita ya. Bukan kayak kita saya ini berbeda ini usia saya. Ini legenda ya. Ini legenda kelanganannya di situ. Kopi jos ada juga yang tadi karena apa namanya ada muatan khususnya di situ adalah khasnya itu adalah apa namanya mas itu gitu ya. tadi. Ya. Ada yang lain dengan lodehnya. Oh, Jadi baik. kalau di sini seperti kita kan angkringan itu ya siap saji dengan Nasi nasi kucing, kucingnya itu. ya. Tapi ada juga yang ada sor kepel. Kota Gede itu khas juga angkringan, tapi dia memang makanannya berpakai Prasmanan gitu ya iya Pak ya. prasman, iya itu kan lodehnya ya khas ya di situ macam-macam ya. Iya, iya, Ada ini karakter itu kita punya data-data harus sebaiknya ya. Ya sehingga nanti di festival harapan saya mereka bisa ditampilkan. Baik. Tidak hanya dari si jumlah, tapi karakter-karakter angkringan yang ada di Jogja itu muncul semua di situ. Representasi bahwa festival ini merepresentasi karakter angkringan yang ada. Karena karakter angkringan yang ada di seputaran kampus berbeda dengan yang ada di daerah selatan sini. Iya, Karena kampus kan ya pokoknya Pasar. bisa Yang untuk penting ada. kumpul-kumpul ya. Beda lagi yang lebih kalangan eksklusif untuk tongkrong, untuk midpoint, nah, untuk belajar, itu beda lagi. Akhirnya settingan kafe. Iya. Iya Mas ya, itu karakternya berbeda. Sehingga nanti harapan kami muncul tidak hanya jumlah, tetapi bisa ditampilkan angkringan-angkringan yang merepresentasi. Ya Alkit di alun-alun gitu, ada Brojanto, ada warungnya Mbak Yah, ada di Kerapiak sini, ada juga punya Pak Slamet. Nah, ada beberapa angkringan Kota Gede yang Pak Slamet juga ya. Iya. Angkringan itu bisa nantinya Mas, nanti ke depan ya, nanti Kita undang apa-apa. gitu. Ini jalan dulu. Iya, betul. Ini jalan dulu. Kita kan targetnya kan ingin menjadikan sesegera mungkin nih, pasti menjadi pusat salah satu festival tadi untuk event. Nah kali ini angkringan yang tadinya di Ngasem saya sepakat kita geser ke sini, tapi ini ada lanjutannya. Mas Munazar kan mengatakan seperti itu. Nah kalau kita kan dari Komisi B mindsetnya kegiatan kita akan menjadikan kota festival event itu tidak hanya terbatas dengan berbasis anggaran APBD kita kan sangat terbatas. Kalau kita bicara apabila kondisi yang sekarang ini sangat tidak kondusif untuk bicara event ya kayak festival. Sehingga kalau kita ingin menjadikan kota spiritnya perbanyak festival, perbanyak event.
tidak semuanya harus berbasis APBD. Yes. Kita punya CSR, ya kan? Taman Kompani sendiri punya, ya kita kira tidak apa-apa, kami siap, ya. Kita juga punya swasta. Jadikan ini lahan bisnis mereka, tidak harus sentuhannya APBD, Mas Munayar. Sehingga dengan mindset seperti itu, insya Allah Mbak Cynthia, jadi event-event akan kita perbanyak. Pokoknya ini apa Mas, pasti kita akan jadi, kita akan sulap lah, ya. Ini yang masih seperti ini, kita jadi supaya rame, berbenah, nanti menjadi pusat perhatian, menjadi seksi, ya. Kalau udah seksi, insya Allah siap-siaplah menjadi daerah macet. Tidak apa-apa. Nah, ini kan salah satu indikator. Ini jadi pecah ya, karena kita tempatnya di agak Macetnya kan beda selatan lagi, gitu ya. kita urus lagi. Yang Iya, penting kita indikatornya macet, berarti sudah sukses nih yang pertama. Nah, untuk mengurai kemacetan ini urusan beda lagi nanti. Gitu ya Mas. Berarti kayak ada istilahnya kalau macet berarti wah tempat festival itu ramai ya, gitu salah ya. satu. Berarti kita berhasil untuk membangun dan juga menarik masyarakat untuk hadir gitu Ya kan ya. Allah, iya. Kita dekat Bantul loh Mbak. Iya. Kita dekat bisa menggait dari teman-teman pinggiran Yang di Bantul selatan ya ya. kan. Kemudian dekat Ring Road juga kita bisa mempromot ya kegiatan ini untuk teman-teman dari luar kota juga. Insya Allah lah. Berarti nggak harus ke kota ya. Biasanya kan pusatnya Pokoknya di ya, kota kita gitu. dorong pasti dulu. Pasti dari Sama tempat pemerintah kegiatan. Kota Yogyakarta kita taruh yang ada di paling selatan gitu kan ya. Kebetulan ada Pasar Pasti. Ini menjadi salah satu wadahnya mereka untuk bisa yang belum pernah ke Pasar Pasti bisa datang ke sini gitu kan ya, bisa melihat oh bagaimana sih Pasar Pasti gitu kan ya. Oke. Pak Munazar bisa menambahkan yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi? Ya, tadi terkait dengan festival angkringan, konsepnya tadi kan tidak hanya kalau Pak Sofyan menyampaikan karakter-karakter, paling tidak kita juga dengan isi-isi, dengan apa ya, seni budaya juga biar kelihatan juga ini event-event tidak hanya orang datang mau Makan. belanja atau makan, tapi paling tidak ada yang ditampilkan juga. Iya. Nah, ini mungkin kolaborasi dengan seniman-seniman kita, budayawan kita yang ada di kota Yogyakarta untuk meramaikan pasti ini. Paling tidak itu. Yang kedua, saya berharap ini tidak hanya sekali setahun gitu untuk festivalnya ada di pasar pasti ini. Paling tidak ini di kawasan selatan ini kan kita mulai dari Kota Gede, Giwangan sampai Jalan Bantul ini, di mana event-event itu tidak hanya event angkringan ya, mungkin ya, pesta gudeg misalnya atau kulineran yang lain seperti apa. Ini kita harus hidupkan ini kawasan selatan ini biar ekonomi juga bisa bergeliat di kawasan ekonomi selatan ini, tidak hanya di utara gitu kan. Dan yang menarik selain itu yang menarik di festival atau angkringan ini bagi saya adalah pusat informasi. Iya. Pusat informasi publik, masyarakat, orang berdialog, berdiskusi di situ sambil wedangan gitu kan, sambil minum, sambil makan di situ, orang bicara apa aja terkait dengan isu ekonomi, politik, dan saya saja ketika pilek kampanyenya dari angkringan ke angkringan untuk memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan salah loh, di angkringan itu luar biasa, tidak hanya bicara masalah ekonomis ya, Politik tapi bicara politik, budaya, itu semua sumber informasi itu digodok di angkringan itu. Saya nyata ya, dari sekali lagi saya kampanye di Ulung Pilek itu dari angkringan ke angkringan untuk menerima apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Oke. Itu gitu. Jadi angkringan luar biasa, filosofinya, budaya, ada banyak inspirasi kalau ketika kita ngangkring di angkringan-angkringan, baik yang karakternya tradisional maupun yang modern. Tapi yang tradisional lebih hidup. berseni lah Pak Sofyan, Pak Ketua kan, di situ sekali banyak informasi yang kita dapat. Waduh, berarti sumber informasinya ternyata banyak juga di angkringan tadi ya. Sekarang udah ngomongin bisnis iya, ngomongin bola iya, ngomongin kebijakan pemerintah iya. Itu udah ramai banget sekarang ya. Nggak cuman bapak-bapak saja yang mungkin nongkrong, sekarang anak-anak muda juga udah mulai kayak diskusi di situ, kerja kelompok. Kadang kan suka ada yang ditaruh di tikar, di bawah trotoar, itu lesehan. Bisa jadi kerja kelompok juga di situ ya. Pak, kalau boleh tahu untuk mood board yang dihadirkan di Pasar Pasti ini sendiri nanti di wilayah area mana saja yang untuk dijadikan
Festival. angkringan Nanti ini? kalau festival memang kemarin kita sesuai dengan pemetaan area. Kemarin fokusnya kita di area barat. Jadi di sisi barat nanti untuk penempatan seluruh booth angkringannya. Aktivitas di sebelah barat juga karena kalau secara layout yang paling memungkinkan kita taruh di sebelah barat. Tapi kalau kedepannya kita melihat lagi potensi kalaupun nanti bisa ada juga di sisi timur, tidak terlalu kemungkinan juga seperti itu nanti. Ini ada nih. Ya, Main berapa angkringan Putar nih, Mas? ini. Kita puter. Berarti nanti di sana penataannya adalah angkringan berjajar-jajar Iya, dan betul. nanti ada panggung seninya. Ada seninya juga. Iya, iya. Menarik, dan ini pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini juga harus benar-benar datang ke festival angkringan. Ya. Karena selain kita makan makanan khasnya, tadi ada nasi kucing, ada gorengan, beraneka macam Iya, sate, Iya. terus tadi ada yang modifikasi dari anak-anak muda, mungkin jualan ada tempura atau nasi kucing yang dimodif dengan Iya. sedemikian rupa gitu. Tapi juga ada hal lain yang terkandung dalam festival angkringan ini sendiri, seperti itu. Baik, kalau ada harapan gitu kan ya dari pemerintah Kota Yogyakarta, dari Dinas Perdagangan, dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta ini sendiri, inginnya seperti apa sih menghadirkan festival angkringan ini sendiri sebagai salah satu festival pendongkrak UMKM yang ada di Kota Yogyakarta? Ya, kalau kita berbicara festival sebenarnya salah satu bentuk kegiatan saja, karena yang menjadi inti utamanya adalah pemberdayaan pasar rakyat. Jadi bagaimana pasar itu kalau istilahnya nggak orang hilang kumandangi, jadi nggak hilang gaungnya. Iya. Kalau dulu mungkin orang ke pasar itu cuma mau belanja transaksi, beli sayur, beli apa. Kalau sekarang bisa ada aktivitas lainnya di pasar. Jadi memang kita mau ke arah sana. Jadi festival itu dan satu bentuk kegiatan saja, tidak tertukar juga ke depannya akan ada kegiatan lainnya juga untuk mengangkat potensi pasar tersebut sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau dari Pak Sofyan tadi, Ya, seperti yang sama Mas Agung, bahwa festival apapun ya, ini kan tujuannya adalah menghadirkan keramaian. Betul. Itu dulu nomor satu. Destinasi wisata itu nomor satu. Bukan kemudian mengobsetkan para peserta, bukan. Ya, Ya. Tapi kemudian di balik itu ada tekanan maksud, ada saling bagi peserta itu saling menginspirasi. Ya, ide-ide kemudian ini menjadikan impian untuk introspeksi sendiri bahwa ada ide-ide yang kami serap dari peserta yang lain yang belum saya miliki. Saling menginspirasi, saling memberikan inspirasi, saling menginspirasi, di situ harapan kita. Nah, tentunya salah satu yang destinasi wisata. Beda lagi ceritanya ini dalam hal perekonomian tadi. Mereka hadir di sini mensupport kegiatan ini secara tidak langsung ya, sehingga menjadikan ini tempat keramaian, jadi tempat festival, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, harapan kami seperti Mas Munajjar, saya tidak hanya berhenti kegiatan hanya sekali setahun. Ya bagaimana caranya? Ya tidak, memang terbatas, APBD-nya terbatas, ya kan? Nah, kita upayakan dari pendana-pendana yang lain, dari swasta. Kita harus persilakan swasta hadir di sini untuk membuat event-event seperti ini yang berbasis bisnis mereka, enggak apa-apa. Ini ke depan akan saya dorong seperti itu, Mas Mayar ya. Untuk semua saja kegiatan. Intinya pasti kita jadikan sebagai salah satu pusat festival kegiatan ekonomi di sisi selatan, selatan gitu. baik, Pak Munajjar menambahkan? Untuk festival angkringan, harapan ke depan tentu kita terus kita tingkatkanlah kegiatan-kegiatan event baik skala lokal maupun skala nasional yang ada di pasar-pasar tradisional kita, terutama di kawasan selatan. Nah, bagaimana kawasan selatan? Kemarin kita juga di Komisi B bagaimana kita sudah memetakan ini kawasan, bagaimana investasi di kawasan selatan, salah satunya di pasar plastik ini. Yang selanjutnya terkait dengan pedagang-pedagang angkringan kita, ini bagaimana kita dampingin dalam artian bagaimana tadi kebersihan mereka, manajemen mereka ini kita juga kita tidak biarkan sendiri gitu, jualan begitu aja, tapi paling tidak kita ada sentuhan ini dari Dinas Perdagangan atau UMKM dan kita semua lah. Ini perlu kolaborasi semua biar pedagang-pedagang UMKM kita ini atau pedagang-pedagang angkringan khususnya lebih semangat lagi, omsetnya bagus gitu kan. Kalau omset bagus ya tentu mereka bahagia gitu. Kalau sudah bahagia, ekonomi dan kesejahteraan itu akan dengan sendirinya meningkat. Nah, oleh karena itu sekali lagi tugas kita di DPR maupun di Dinas Perdagangan kawasan selatan ini, salah satunya pasar pasti ini tidak hanya festival angkringan yang kita buat di sini, Mas Agung. Mungkin event-event yang lain yang berkaitan dengan UMKM kita gitu. Biar geliat ekonomi itu
semakin bagus, semakin giat di kawasan selatan ini. Perlu kita sinergi dan kolaborasi semua lah. Dari segi kebijakan dan anggaran tentu kami ya kalau ada pasti kita dukung. Nah kalau tidak ada ya tadi kita seperti yang disampaikan, kita libatkan mungkin swasta atau lembaga-lembaga yang lain untuk membantu UMKM dan khususnya pedagang-pedagang angkringan kita. Baik, terakhir ajakan untuk masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk datang ke Festival Angkringan. Pak Agung dulu. Ya, untuk seluruh warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya, silakan gabung bareng-bareng kita nikmati nostalgia di Festival Angkringan Yogyakarta di Pasar Pasti. Yang jelas akan banyak aneka kuliner, hiburannya luar biasa, dan berbagai komunitas juga hadir. Nanti silakan monggo bisa hadir bersama-sama keluarga, teman untuk meramaikan festival tersebut. Silakan kita tunggu kedatangannya. Pak Sofyan? Warga masyarakat Kota Yogyakarta, Pak Sofyan ini kan tiada hari tanpa angkringan ya. Ya, pagi saya sudah ngangkring ya di Akit ya, wedangan mat-matan. Agak siang kalau saya waktunya pas senggang, saya sepatan mampir di salah satu angkringan ya di Langnastran ya. Ini malam saya mat-matan lagi. Pokoknya hidupnya di angkringan. Pagi kalau siang tentatif, tapi kalau malam kalau pas di Jogja saya sempatkan untuk healing saya di situ. Healing saya di angkringan dan saya sering mengajak pengen mendapatkan aspirasi penjaringan aspirasi secara tidak langsung kita dapatkan dari angkringan. Nah, khusus tanggal 25 dan sampai tanggal 26 saya pengen mengajak warga masyarakat untuk ngangkring bersama saya di Festival Angkringan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Itu ya. Pak Munazar. Ya, untuk seluruh masyarakat Kota Yogyakarta khususnya anak-anak mudanya jangan lupa datang di Festival Angkringan tanggal 25 26 Oktober. Saya kira di angkringan ini banyak nostalgianya, kita makanannya pasti enak-enak, apalagi kita yang merasakan di zaman mahasiswa pasti kita nostalgia lagi ya. Di situ ada biasanya saya favoritnya itu teh jahe. Nah, ini disitulah nanti kita teh jahe susu. Datang di Festival Angkringan disuguhkan dengan karakternya masing-masing mulai dari yang premium sampai yang tradisional semuanya. Saya punya bocoran loh Kita menu tunggu khusus. ya 25 26 Oktober. Oke. Tapi Pak Agus gratis atau subsidi? Tidak hanya Pak Agus tadi. Oh, mau ikut jadi peserta? Oh, siap. Mas Munazar ya? Siap. Udah ada konsepnya berarti Pak Munazar ya? Jangan lupa ya tikarnya ya. Siap. Lesehannya itu Lesehan. seru. Oke, biar jadi ciri khasnya ya Iya. tadi. Iya. Pak Sofyan tadi mau menambahkan apa, Pak? Saya punya resep yang jarang dimiliki oleh angkring-angkring yang ada di Jogja. Ya, saya yakin ini bocorannya. Ya, saya punya resep bagi teman-teman pengangkring-pengangkring ya bisa dibuktikan nanti. Ya, kopi tape. Ya, nah, yuk ya kami ajak, saya tantang teman-teman untuk datang di Festival Angkringan yang akan datang ya dengan menu menu saya loh ini kopi tape ya. Oke, ini kita- rasakan sensasinya Kita itu ya. nanti nyari angkringan mana yang ada kopi tape Minta dari request bisa resepnya Pak Sofyan. Kita angkringan khusus angkring Komisi B. Jual kopi tape ya. Kopi tape, oke Ya teman-teman bagi nanti teman-teman juga. yang suka ngopi belum pernah nih kayaknya, belum pernah merasakan kopi tape Nanti itu ya. Pak Agung juga pengen Belum juga ngerasain kayak jadi. gitu. Mix Apa, Bay? untuk minuman tradisional ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Agung, Pak Sofyan dan juga Pak Munazar untuk kesempatan Sama-sama. hari ini. Kita menunggu kehadiran Siap. Bapak-bapak di Festival Angkringan esok. Siap. Semoga Siap. saja masyarakat di Kota Yogyakarta juga bisa berpartisipasi di event dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta bersama dengan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Semoga acaranya sukses. Sehat Amin. selalu untuk Amin. Bapak-bapak dan kita bisa Amin, amin, bertemu amin. lagi Sama-sama. di lain kesempatan. Siap. Dan terima Terima kasih kasih. juga untuk Assalamualaikum. teman-teman yang sudah menyaksikan Terima kasih, Pak podcast Sofyan. Dinas Perdagangan Sukses ya. Kota Yogyakarta. Semoga Atur ini dong, semua ya. bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah di daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Saya Cynthia Rina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam saiki ya. Terima kasih. Salam saiki.